Seorang wanita yang pendidikannya tak tinggi memilih bekerja dengan cara instan. Dirinya pun memasang di aplikasi, bahkan mendapatkan tamu. Saat mendapatkan tamu, nampak ucapan yang menyinggung tamu tersebut hingga akhirnya dirinya dihabisi, bahkan hartanya diambil tamu tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Tebet, Jakarta Selatan. Seorang wanita yang sadar dirinya cantik menawan kerja di sosial media, terima tamu demi pundi-pundi keuangan, namun ternyata dirinya kurang beruntung. Seorang wanita bernama Dede Alfi Syahrin berusia 26 tahun. Tinggal di kos-kosan, dilahirkan dari keluarga kekurangan. Dirinya pun kehilangan sang ibu saat baru dilahirkan dan sang ayah melupakannya. Dede sendiri dilawat oleh keluarga sang ibu, yaitu paman dan tante keluarganya. Tinggal di Banten dan tumbuh di sana. Meski dibesarkan dengan penuh cinta, namun ternyata Dede merasa dirinya kekurangan kasih sayang. Hingga saat remaja akhirnya Dede yang temperamen, dikenal tomboy dan nakal, selalu bermasalah, bahkan di teman-teman sekolahnya pun Dede selalu bermasalah. Hanya sekolah sampai SMP, di tahun 2024 dirinya tak meneruskan. Karena bertemu dengan seorang lelaki yang dipacarinya, hingga meski tak diperbolehkan oleh sang paman berpacaran, namun nampaknya Dede tak peduli. Dede memilih menikah dengan sang pacar, menikah muda, bahkan dirinya pun nampak kini jadi berubah. Lebih senang bermake up selalu feminim demi sang suami. Tak lama pernikahan, Dede pun dikaruniai satu orang anak, seorang lelaki bernama Seno. Namun setelah lahir Seno, akhirnya rumah tangga mereka pun tak berjalan lancar. Keduanya kerap cekcok dan memilih bercerai. Bahkan pasca berpisah, Dede sendiri dijauhkan dari sang anak dan Seno diambil oleh mantan suaminya. Dede menjadi janda dan anak pun tak ada. Bingung dengan kehidupannya, Dede sendiri tak bisa bekerja bagus karena pendidikannya tak tinggi. Dede mencari pekerjaan lewat teman-temannya, hingga akhirnya Dede pun tergiur salah satu teman yang sudah sukses di Jakarta. Kerja di aplikasi sosial media dan mendapatkan tamu bayaran besar. Dede sendiri pun tertarik dan meminta trik and trip dari teman-temannya, hingga akhirnya dirinya mantap di pekerjaan terlarang ini. Dede pun memasukkan jati dirinya di sosial media dan berhasil daftar dengan banyak lelaki yang mengikuti dirinya. Dede pun memakai nama samaran nama tenar sebagai Tata Cabi. Hingga saat itu pun ada satu tamu yang suka kepada Dede bernama Rio Santoso. Pernah memesan Dede, bahkan janjian di kosan, dan Rio pun merasa suka kepada Dede hingga mengaku akan datang lagi. Beberapa hari kemudian Rio pun ingin bertemu lagi dengan Dede, tepatnya di tanggal 10 April 2015. Rio memesan lagi Dede, dan Rio pun datang lagi ke kosan Dede usai dirinya pulang kerja. Rio pun kesana dengan motornya dan penuh keletihan habis pulang kerja tanpa sempat mandi. Saat itu Rio pun disambut Dede. Meski tanpa basa-basi di awal mereka baik-baik saja, tak lama saat mereka melakukan, Dede pun nampak menutup hidungnya dan menyebutkan Rio bau karena tak mandi. Dede pun merasa risih. Dede menyebutkan dirinya tak suka lelaki bau, dan kali ini Rio membuat dirinya tak nyaman karena bau. Hingga saat melakukan pun dari awal hingga akhir, Dede pun menutupi hidungnya, membuat Rio kesal. Rio marah kepada Dede karena sakit hati. Rio pun langsung membekap dan membenturkan Dede beberapa kali. Bahkan menurut Rio, Dede hanyalah wanita malam. Di sana pun tak lama melihat catokan, Dede pun dililit dengan kabel catokan tersebut. Rio gelap mata karena kemarahannya. Rio pun membuat tindakan yang membuat Dede akhirnya tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, Rio pun panik, mengambil semua harta benda Dede, uang, MacBook, handphone, emas Dede saat itu. Usai mengambil semua harta benda dari Dede, Rio pun kabur dan meninggalkan kos-kosan Dede begitu saja, bahkan mengunci Dede dari luar. Rio pulang dengan kereta, melamun dan merasa menyesal. Dalam perjalanannya dirinya pun tak enak hati. Bahkan di perjalanan kereta, Rio pun membuang kunci kosan Dede dan pulang ke rumah berakting seperti tak terjadi apa-apa. Namun keesokan harinya di kos-kosan Dede, merasa ada yang aneh. Teman Dede di kosan menyebutkan aneh karena Dede tak keluar kamar. Bahkan penjaga kosan yang selalu disuruh oleh Dede pun merasa ada yang aneh karena Dede belum makan dari semalam. Hingga akhirnya pegawai kosan dengan teman Dede pun melaporkan kepada pemilik kosan dan meminta kunci cadangan. Tepatnya di jam 7 malam, pemilik kosan, penghuni kosan, dan pegawai lainnya membuka kamar Dede. Dengan kondisi yang acak-acakan, AC menyala saat masuk, semua nampak kaget. Membuka selimut dan terkejut, ternyata di dalamnya Dede yang tak menggunakan apa-apa dengan kondisi terlilit kabel. Semua panik dan melapor pihak kepolisian. Tangis pun terdengar di sana karena kebaikan Dede di mata orang-orang di sana.
Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, membawa jasad Dede ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun menginterogasi dan menanyai info dari teman-teman kosan. Bahkan saat itu, pihak kepolisian menemukan satu sidik jari yang tertinggal di kos-kosan. Ternyata sidik jari tersebut adalah milik Muhammad Rio yang dicari pihak kepolisian, yang juga adalah tamu terakhir dari Dede. Polisi pun mencari pelaku dengan sinyal handphone yang dibawanya dari handphone Dede. Polisi pun mencari sinyal handphone dari handphone Dede yang dibawa pelaku. Saat itu tak lama Rio pun diamankan di rumahnya sendiri. Rio kaget dan berakting tak tahu apa-apa, membuat istri Rio kaget dan kebingungan bahkan lemas kecewa. Rio sendiri adalah suami dari istri yang bekerja sebagai pengajar. Rio dan istri dulu kuliah di Universitas Negeri Bogor. Keduanya pun dikenal sebagai orang pintar dan kerja sebagai pengajar. Rio diamankan di depan keluarganya. Akhirnya Rio mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif karena kesal disebut bau badan oleh Dede. Diamankan dan diadili hingga akhirnya Rio pun mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Usai dilakukan otopsi, Dede sendiri dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Keluarga Dede sendiri jelas sedih, merasa kehilangan Dede untuk selamanya dan tak tahu apa pekerjaan Dede. Sementara istri Rio yang kecewa memilih menceraikan Rio dan berpisah dari Rio karena merasa dikhianati, bahkan Rio melakukan ini kepada orang yang tak dikenal. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.